Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Coach Channel atau Bungkus Jumbo Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan teman kita yang menanyakan bagaimana kalau tanaman kemukus sudah merambat dari ditanam, sudah tumbuh, sudah merambat, sudah 1 meter, apakah perlu di pruning atau perlu dipangkas atau tidak? Nah, ini akan saya jelaskan. Ikuti terus ya teman-teman. Nanti sistem saya di dalam melakukan atau memperlakukan tanaman kemukus bagaimana nanti teman-teman bisa ikuti, dan mudah-mudahan nanti metode ini juga pas di tanaman teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah tanaman kemukus yang masih kecil, umurnya kisaran 5 bulanan. Batangnya segede ini, dan tingginya akan saya ukur dengan meteran. Ini meteran, dan meteran masih utuh. Ini panjangnya berarti berapa ini? 130 cm. 130 cm. Artinya 1 meternya itu di tali itu. 1 meternya berarti di tali ini. 1 meternya. Nah, ini jawabannya teman-teman akan saya jelaskan juga, nanti akan saya contohkan yang sudah jadi. Ini penjelasannya dulu teman-teman. Untuk bagi saya teman-teman, tanaman kemukus adalah mempunyai karakter atau mempunyai sifat tumbuh atau sistem tumbuhnya adalah semi dan gugur. Ini sedang bersemi, akan tetapi nanti ada musim gugurnya, ada musim protol. Kalau bahasa saya itu protol. Jadi daun-daun ini nanti terkesan kayak busuk, terus di sini nggak keluar tunas, di sini daun-daun hilang, itu yang saya namakan protol. Macam ini juga. Tapi di saat tumbuh nanti juga akan keluar tunas lagi. Nah, urutannya begini teman-teman. Apakah penting untuk kita lakukan pruning atau tidak? Nah, ini teman-teman. Karena tanaman kemukus mempunyai sistem pertumbuhan yang semi dan gugur, maka untuk itu dia akan selalu membentuk tunas-tunas baru semacam ini setelah dia mengalami kerontokan. Kalau bagi saya atau sepengetahuan saya, ini tanaman ini umurnya itulah 5 bulanan, terus sudah mengalami sistem protol itu sudah berarti 2 atau 3 kali, saya agak lupa. Lah, kalau masih kecil dia sistem protolnya tidak bercabang seperti ini. Akan tetapi pertama kali kan begini teman-teman, ini tanaman aslinya dulu, terus karena dia kurang produktif dalam pertumbuhannya, dia tumbuh tunasnya dari pangkalnya persis, yaitu yang ini, yang aslinya ditinggalkan. Kalau yang semacam ini saya tanam solor gantung, tapi yang masih kecil banget, masih kecil. Bisa dilihat ini batangnya segede lidi
kelapa. Terus batang ini yang sudah agak besar juga segini. Nah ini sudah protol kisaran 3 kali atau 2 kali lah. Karena sistemnya begini teman-teman. Dia akan di saat gugur itu sama saja dia sedang memotong batangnya sendiri, karena ini tunas ini busuk. Terus nanti seumpama ini sedang protol, ini nanti paling kesisa ini daun-daun ini, daun yang sudah agak lebar, yang ini kalau sedang musimnya rontok itu ini hilang. Nah ini terpotong segini, umpamanya ini juga nanti terpotong segini, yang kesini yang muda banget hilang. Setelah ini rontok, yang muda batang ini rontok, terus daun ini sudah agak tua, nanti dia akan tumbuh tunas lagi, semacam ini. Ini batang pertamanya kan segini, cuman 1 batang. Tapi setelah rontok di sini, rontoknya nih, dia akan tumbuh lagi 1, 2, 3. Ini karena batang masih kecil. Terus yang ke atas juga tumbuh teman-teman, yang ke atas tumbuh ke sini. Lah nanti di sini membelokkan batangnya bergelantungan, nanti juga di sini akan tumbuh lagi. Kalau tanamannya subur, di sini nanti tumbuhnya bukan hanya 2 tapi bisa juga 3. Nah untuk menjaga tunas-tunas ini sama kuat, artinya yang bergelantungan ini tidak sampai ada yang hilang, sudah pernah saya sampaikan. Di bawah sini disediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kemukus itu cukup, sehingga untuk memacu pertumbuhan, menjaga kesuburan tanaman kemukus ini bisa tetap terjaga dan tunas-tunas ini tidak hilang. Akan tetapi dia akan sama-sama kuat. Umpamanya ini keluar 3 ini, keluar 3 ini akan sama-sama kuat, begitu teman-teman. Jadi ini tidak di pruning, akan tetapi dia sudah mau membentuk kerimbunan. Nah seumpamanya di sana yang di atas ini nanti membelokkan atau bergelantungan, terus nanti di sini keluar tunas lagi, terus ada yang merambat, ada yang bergelantungan lagi, di sini penuh, nanti tumbuh tunasnya semakin ke bawah dan semakin ke bawah. Itu proses tumbuhnya tunas pada tanaman kemukus. Sehingga untuk untuk tunas yang tumbuh atau sistem pruning yang kita lakukan pada tanaman kemukus, sebenarnya tanaman kemukus itu sudah memruning dirinya sendiri untuk membentuk tunas baru yang nantinya akan lebih banyak dan lebih besar kalau didukung dengan asupan nutrisi yang cukup dari bawah sana, dari akar. Jadi begitu teman-teman urutannya. Oke, kan saya contohkan yang sudah lumayan jadi teman-teman. Nah teman-teman, yang tadi ini akan seperti ini teman-teman. Ini batangnya dengan lidi sudah besaran ini sudah diameter 5 milian ini. Sudah setengah senti lah, diambil garis tengahnya ini sudah setengah sentian lah. Tapi kalau disamakan dengan jari kelingking saya ya masih jauh teman-teman. Nah, ini tanaman yang sudah saya publikasikan dulu untuk sistem pruning itu, ini sudah ditunjukkan. Jadi memang kerimbunan dia akan membentuk dengan sendirinya seiring dengan bertumbuhnya tunas.
Jadi kalau kita bisa menumbuhkan tunas tanaman kemukus itu sebanyak-banyaknya, maka untuk kerimbunan akan cepat terwujud, akan cepat rimbun. Nah ini kan ada tunas gantungnya. Tunas gantung ini yang diakibatkan dari tumbuhnya tunas-tunas yang tumbuh dari batang setelah di sini rimbun, teman-teman. Jadi kerimbunan itu tidak usah kita memangkasnya atau mempruningnya, karena memang tanaman kemukus itu mempunyai sistem pruning sendiri, yaitu dengan cara alami, dengan cara tanaman kemukus itu sendiri. Ini memang tanaman masih kecil dan baru kemarin belajar berbunga, belum jadi buah, teman-teman. Ini sedang belajar lagi bunganya, tuh kelihatan, tapi belum mau jadi buah karena memang tanaman masih kecil. Kalau yang di atasnya ini sudah pernah saya tunjukkan, ini yang ini dari sebelah sana, dari sebelah batang sebelah sana yang tembus sana naik ke atas. Jadi begitu teman-teman. Terus ini lagi teman-teman, yang sebelah sini lagi juga ada. Jadi untuk membuat kerimbunan, atau teman-teman yang mempunyai tanaman kemukus sudah lebih dari 1 meter, dia nanti akan membentuk kerimbunan dengan sendirinya kalau memang didukung dengan asupan sinar matahari atau sinar dari samping yang cukup, teman-teman. Karena tanaman kemukus kalau terlalu rimbun, dia akan membentuk batang terus, tidak mau membentuk ya lama lah untuk membentuk tunas produktif semacam ini, dia akan lama nanti. Tapi kalau didukung oleh penyinaran, sudah pernah saya sampaikan, penyinaran menyokong 50% ke atas, bahkan sampai 65%. Untuk yang 50 sampai 35% itu terbagi menjadi pemupukan, perawatan, dan lain-lain. Yang utama banget itu adalah penyinaran untuk tanaman kemukus ini. Nah kalau ini teman-teman, ini adalah tanaman kemukus yang dulu pernah buat tutorial cara membuat tanaman kemukus tidak subur, nyaris kerdil, menjadi tanaman yang subur, sangat subur. Teman-teman bisa cek di situ 4 bulan yang lalu, yang judulnya membuat tanaman kemukus tidak subur menjadi sangat subur. Di situ ada, dan seperti apa teman-teman bisa cek di video saya di YouTube itu seperti apa. Ini sudah begitu. Nah ini membuat kerimbunan ini bukan memruning, cuman dengan cara yaitu memindahkan atau melepas batang kemukus. Ini batangnya dari tajar ini dipindah ke sini. Ini suatu saat juga nanti akan saya share lagi tentang pemindahan ini, fungsinya sebagai apa saja. Nanti tunggu saja video saya yang berikutnya. Insya Allah saya akan membuat fungsi dari kita melepas batang ini untuk dipindahkan dari tajar ini ke tajar lain. Bukan yang pendam lewat tanah, tapi cuman dilepas ya, karena ini di lokasi ini sudah tidak bisa untuk dipendam di dalam tanah. Paling bagus memang dipendam dalam tanah, tapi kalau memang lahan teman-teman ada yang semacam ini, tidak bisa untuk memindahkan lewat tanah karena kesempitan lahan, maka bisa dengan cara ini. Nanti video ke depan akan saya buat video kejelasannya nanti.
Jadi teman-teman, untuk membuat kerimbunan itu bagi saya pribadi tidak usah membruning, karena tanaman kemukus itu sudah membruning dirinya semacam ini, protol semacam ini kan macet, sudah sedang macet. Ini nanti juga akan tumbuh, cuman ini sudah menjadi sulur gantung. Walaupun tumbuh nanti juga akan bergelantungan, kecuali diberikan tajar terus dirampatkan ke tajar lain, dia akan merambat lagi. Setelah di situ kan hampir penuh, nanti tumbuhnya lagi semacam ini teman-teman, semacam ini bergelantungan sampai hampir ke tanah. Lah ini kalau ini tunas dari bawah sana akibat dilepas. Ini tentang ini kejelasannya di video yang akan datang teman-teman. Ini juga sedang protol. Jadi begitulah teman-teman untuk jawabannya. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kira-kira kalau tanaman kemukus sudah lebih dari 1 meter apakah perlu di pruning? Jawabannya sudah saya sampaikan teman-teman. Nah, begitu, memang proses pertumbuhan tanaman kemukus memang begitu. Dan ini tanaman ini kondisi di 4 bulannya seperti apa, teman-teman bisa cek di video saya di 4 bulan dengan judul sudah saya sebutkan, yaitu membuat tanaman tidak subur menjadi sangat subur. Di situ ada. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.